Oke, kembali lagi di evaluasi minggu keempat bersama saya Yohanes dari kelas IF1. Oke, di sini kita akan menjawab beberapa pertanyaan seputar memori. Nah, di sini pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan memori internal dalam konteks komputer? Jelaskan peran dan fungsinya dalam operasi komputer. Ya, memori internal dalam konteks sistem komputer merujuk pada komponen penyimpanan yang berada di dalam komputer itu sendiri, yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang diperlukan oleh CPU untuk menjalankan program. Memori ini berfungsi untuk menyediakan akses cepat dan efisien terhadap data, kemungkinan komputer untuk beroperasi dengan cepat. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Sebutkan dan jelaskan jenis memori internal yang umum digunakan dalam komputer. Oke, di sini ada dua jenis ya, yaitu RAM dan ROM. RAM atau Random Access Memory. Jenis memori ini yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi sementara saat komputer sedang beroperasi atau mendapat aliran listrik. Data yang ada di RAM bersifat volatil, artinya data akan hilang ketika komputer dimatikan atau terputus dari aliran listrik. RAM memungkinkan CPU untuk memproses data dengan cepat yang meningkatkan kinerja sistem. Terus yang kedua adalah ROM atau Read Only Memory. Berbeda dengan RAM, jenis memori yang ini dapat menyimpan data secara permanen dan tidak dapat diubah, atau hanya dapat diubah dengan cara tertentu, misal dihapus, diedit, atau dipindah dari file satu ke file yang lainnya. Data dalam ROM biasanya mencakup firmware dan instruksi dasar yang diperlukan untuk booting sistem. ROM bersifat non-volatil sehingga informasi di dalamnya tetap ada meskipun komputer dimatikan atau tidak mendapat aliran listrik. Mengapa kapasitas memori internal sangat penting bagi kinerja komputer? Berikan contoh dampak dari kapasitas memori yang tidak mencukupi. Oke, di sini kapasitas memori itu sangat penting ya, karena mempengaruhi seberapa banyak data dan instruksi yang dapat disimpan dan akses oleh CPU dalam waktu bersamaan. Jika kapasitas memori internal tidak mencukupi, beberapa dampak mungkin terjadi. Yang pertama adalah kinerja lambat, atau dapat juga mengalami crash atau freeze, bahkan memori komputer tersebut bisa mati atau minta restart sih sebenarnya. Oke, kinerja lambat. Ketika RAM penuh, sistem akan menggunakan memori virtual, biasanya berupa ruang disk, untuk menyimpan data tambahan yang jauh lebih lambat daripada RAM. RAM ini lebih cepat ya dari internal, sehingga menyebabkan kinerja komputer menjadi lambat. Crash atau freeze. Program mungkin mengalami crash atau freeze karena tidak ada cukup memori untuk menjalankan operasi yang diminta. Contohnya menjalankan aplikasi berat seperti software desain grafis atau beberapa game ya yang ada di komputer. Dengan RAM rendah dapat menyebabkan sistem tidak responsif. Oke. Nah, kita pertanyaan selanjutnya, jelaskan bagaimana proses penyimpanan data yang terjadi di dalam memori internal saat sebuah program dijalankan. Ini ada 4 langkah ya. Yang pertama itu adalah pengunduhan program. Ketika program dijalankan, sistem operasi mengunduh kode program dari penyimpanan permanen seperti hard disk atau mungkin juga bisa SSD, itu dikirimkan ke RAM. Oke, langkah yang kedua, penyimpanan instruksi dan data. Selama eksekusi, CPU mengambil instruksi dari RAM dan menyimpannya di register atau memori cepat di dalam CPU. Memori ini sangat cepat, bahkan lebih cepat dari RAM untuk diproses. Data yang diperlukan juga disimpan di dalam RAM. Terus langkah yang ketiga adalah pengolahan memori. Sistem operasi mengelola memori untuk memastikan bahwa setiap program memiliki ruang yang cukup di RAM dan mengatur akses ke memori untuk mencegah konflik. Langkah yang terakhir adalah eksekusi. CPU menjalankan instruksi yang diambil dari RAM, dan selama proses ini data yang dihasilkan juga disimpan kembali ke dalam RAM. Oke, pertanyaan yang terakhir,
bagaimana perkembangan terbaru dalam teknologi memori internal saat ini dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja komputer di masa depan. Pengembangan terbaru dalam teknologi memori internal mencakup NAND flash. Ya, ini digunakan di SSD, memberikan kecepatan baca atau tulis ya jauh lebih tinggi dibandingkan HDD atau hard disk, mempercepat booting dan pemuatan aplikasi. Dan yang kedua ada DDR5 RAM. Ini adalah generasi terbaru dengan bandwidth lebih tinggi dan efisiensi energi lebih baik dibanding dengan DDR4, meningkatkan kinerja terutama untuk gaming dan aplikasi grafis. Dampaknya ini dapat meningkatkan kinerja. Komputer dapat menjalankan aplikasi kompleks dan multitasking lebih baik. Terus selain peningkatan kinerja ini juga memiliki efisiensi energi. Teknologi lebih hemat energi penting untuk perangkat mobile dan lebih ramah lingkungan. Oke, sekian dari saya. Bila salah kata atau kata-kata yang kurang tepat, mohon maaf. Terima kasih.